Inilah talk show series dengan tema Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan dan Harapan Terhadap Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dengan narasumber Iketut Sumarte, Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Bali. Baik, saya ke Pak Sumarte. Pak, silakan Pak. Pak Sumarte ini sebagai orang yang berkhidmat di Majelis Adat Bali, tentu tadi yang seperti yang disampaikan bahwa inti atau core dari perda ini ada di desa adat, Pak. Bapak sebutkan bahwa di Bali ini ada 1493 desa adat. Terus mau diapain ini? Silakan Pak Sumarte. Satu. Baik, Mas Baby. Yang pertama, kami dari komunitas desa adat di Bali dan juga majelis tentu sangat merasa angayu bahagia. Bersyukur sekali, sangat merasa berbahagia bahwa apa yang kami impikan sejak lama, bahwa Bali ini mesti ada pedoman arah tujuan yang jelas ke depan mau kemana, ya. Mau diapakan Bali yang kecil ini. Nah, hangayu bahagia bahwa pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, DPRD Bali itu bersepakat kemudian membentuk peraturan daerah ini berupa haluan pembangunan yang mencakup dimensi waktu 100 tahun ke depan. Ya. Karena itu menjadi penting. Yang sangat membahagiakan berikutnya adalah bahwa Unteng, tadi kan disebutkan dalam sambutan Bapak Wakil Gubernur yang dibacakan oleh Pak Prof. Damri bahwa Unteng atau inti core Bali itu ada pada adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Angayu bahagianya adalah bahwa yang menjadi Unteng Bali ini menjadi arus utama pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Karena sumber utama Bali ini memang ada di situ, selain juga alam. Dengan sekarang Bali memiliki 1493 desa adat di Bali, yang menjadi pemilik paling sah, lokus utama pengembangan, pelestarian dari adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal itu, maka kemudian lewat haluan ini, ke depannya dia ini diperkuat kedudukan hukumnya, legal standingnya diperjelas, kemudian peran fungsinya diperjelas, dan terakhir itu kewenangan dan haknya dalam konteks pembangunan Bali keseluruhan itu menjadi sangat jelas dia dan kuat dia. Karena itu bagaimana Bali ke depan dalam konteks ini, desa adat yang sudah ada belasan abad ini, jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945 sampai sekarang tetap bertahan, ke depannya akan semakin dikuatkan. Maka yang paling strategis bagi kami itu setelah ada penguatan dari sisi regulasi, yang berikutnya adalah penguatan dalam konteks kelembagaan. Berikutnya setelah kelembagaan, regulasi kelembagaan, tahapan berikutnya adalah penguatan dari sisi sumber daya manusia. Harus ada orangnya ya Pak ya? Harus ada. Tidak ada adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal bisa berlangsung tanpa orang, tanpa ada manusianya. Maka tadi Pak Gung Adi menyampaikan dimensinya alam, manusia, dan kebudayaan. Bagaimana manusia Bali sendiri, kerama Bali ini, eksistensinya, kebertahanannya harus dipertahankan. Yang menjadi kecemasan itu adalah bahwa angka pertumbuhan internal kerama Bali sendiri lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk migrasi ke Bali. Nah ini mungkin titik krusialnya nanti Bali. Jadi nanti nama Kedut jadi tidak ada lagi ya? Saya termasuk orang ini makhluk langka nanti. Langka ya? Sangat langka. Ya karena pertumbuhan penduduk di Bali, kerama Balinya sedikit ya Pak ya? Itu yang betul dipertahankan ya, KB Bali itu ya? KB Bali kan 4 orang itu Mas Baby. Nah sekarang karena Bali selama ini
dininabobokan dengan kampanye 2 orang, 2 anak, Ya. maka kemudian Nyoman dan Ketutnya makin berkurang. Makin berkurang. Ini yang lama- harus didorong ke depan, bahwa KB Bali 4 orang itu Ya, iya. paling tepat dia. Iya, iya, iya. Mantap.